Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kali ini kita akan mencoba mempraktekkan pembuatan solusi antikoagulan. Oke, berikut adalah bahan-bahan yang dibutuhkan. Yang pertama adalah asam sitrat, kemudian yang kedua adalah natrium sitrat tribasikum, yang ketiga adalah glukosa sebagai bahan pengisotonis, dan yang keempat adalah karboadsorben. Nah, terus jangan lupa kita tambahkan air di sini, di mana air yang digunakan untuk pembuatan kita didihkan terlebih dahulu. Terus ada HCl 0,1N dan NaOH 0,1N nanti sebagai adjustment pH. Oke, sekarang kita mulai untuk pembuatan solusi antikoagulan, ya. Jadi untuk pertama kali sebelum Anda sekalian menimbang, Anda harus memastikan bahwa larutan yang akan dibuat ini sudah isotonis. Jadi jangan lupa lakukan perhitungan tonisitas, ya. Kemudian setelah itu kita didihkan. Tadi sudah sempat kita didihkan di awal, dan yang ada di sini adalah air mendidih, di mana digunakan untuk melarutkan glukosa yang kita gunakan. Ya, sekarang kita mulai ambil glukosanya. Kita masukkan dalam beker. Baru setelah itu kita tambahkan aquades yang sudah kita didihkan sebelumnya. Oke, jadi tadi glukosa yang sudah kita masukkan dalam beker gelas, kita tambahkan aquades yang sudah kita didihkan. Kemudian kita aduk sampai benar-benar terlarut semua. Ya. Oke, untuk selanjutnya kita masukkan asam sitrat yang sebelumnya sudah kita timbang. Jangan lupa anak-anak pada saat menimbang kita pakainya kertas timbang ya. Tapi nanti setelahnya kita pakai awan. Masukkan asam sitrat, natrium sitrat tribasikum. Ya. Setelah itu kita tambahkan air yang dingin. Bedanya kalau tadi glukosa panas, kalau sekarang kita pakai air dingin. Masukkan kira-kira 40 ml. Ya. Setelah itu kita aduk dan pastikan pada saat pengadukan sudah terlarut semua. Oke, setelah campuran yang kedua ini, asam sitrat, natrium sitrat tribasikum, ditambahkan aquades dingin, benar-benar terlarut sempurna. Kita masukkan glukosa yang tadi sudah kita larutkan. Kemudian kita aduk. Setelah kita aduk, kita cek pH-nya. Pastikan pH-nya ada di rentan 5-6, ya, karena terkait dengan sifat isohidris dari larutan ini. Harus memenuhi syarat itu. Kita cek pH-nya. Oke. Ya, kita pastikan ada di pH berapa. Oke. Ternyata pH-nya ada di pH 5 ya. Tadi saya sampaikan pH-nya rentan 5-6 dan ternyata sudah masuk dalam rentan, sehingga tidak perlu kita tambahkan NaOH ataupun HCl. Jadi nanti dicek dulu, ketika dia nanti terlalu asam maka tambahkan NaOH, tapi ketika nanti dia terlalu basah tambahkan HCl beberapa tetes. Setelah selesai, baru kemudian kita lihat karboadsorbennya sudah merah. Nah, setelah itu kita tambahkan karboadsorben yang sudah kita panaskan, ya. Bisa dilihat di sini karboadsorbennya sudah ada yang merah. Ini menandakan bahwa karboadsorben yang kita gunakan ini sudah aktif, ya. Baru kemudian kita ambil, baru kemudian
Kita masukkan karboadsorben yang sudah kita aktifkan tadi dan kita aduk. Dan jangan lupa di-add-kan sampai 100 ml karena di sini yang akan kita buat adalah 100 ml. Ya, baik. Setelah kita masukkan karboadsorben dan kita aduk beberapa menit ya, kita pastikan bahwa karboadsorben ini sudah menyerap pirogennya. Nah, setelah itu baru kita lakukan penyaringan. Jangan lupa kertas saringnya kita basahi dulu ya, dengan menggunakan pipet tetes. Pelan-pelan saja. Ya, setelah kita saring, baru kemudian kita masukkan dalam botol 100 ml dan dipastikan bahwa botol yang kita gunakan juga sudah kita sterilisasi. Setelah itu kita tutup ya. Nah, tahap selanjutnya adalah tahap sterilisasi akhir menggunakan autoclave. Nah, jangan lupa botol yang kita gunakan ini kita bungkus dulu dengan aluminium foil. Ya, botol yang tadi sudah saya perlihatkan ini sudah kita bungkus menggunakan aluminium foil. Kemudian sudah kita pasang autoclave tape-nya untuk memastikan nanti pada saat di autoclave itu sudah steril atau belum ya. Jadi ini sudah siap masuk autoclave. Ya. Botol yang tadi sudah disiapkan, kita masukkan di autoclave dan pastikan tekanannya 1 atm. Ya, pada saat menutup autoclave, jadi pastikan sisi yang kita mau kunci ini harus sejajar. Jadi misalkan kita mau kunci bagian yang sini, berarti yang kita ambil adalah bagian ini. Masukkan. Oke, ini autoclave kondisi sudah tertutup semua. Ini indikatornya. Jadi di autoclave itu 120 derajat Celcius selama 20 menit. Jadi nanti setelah 20 menit, terus bagiannya ini kita angkat, kita naikkan gitu ya, baru setelah itu dibuka. Oke, sterilisasi akhir dengan autoclave ini juga bisa dengan suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Ya, jadi setelah sediaan solusi antikoagulan ini selesai, maka kita melakukan ini proses kontrol atau IPC dari sediaan, di mana untuk sediaan steril itu yang dilakukan adalah untuk uji kejernihan, uji kebocoran, partikel asing, pH, sterilitas, ya. Namun yang akan uji pirogen, namun yang akan kita lakukan kali ini yaitu uji kejernihan dan uji partikel asing. Ya, untuk uji kejernihan cukup kita lakukan di bawah lampu neon. Ya, kita pastikan saja di situ mungkin ada pengotor dan sebagainya. Tapi kalau sudah jernih, ya kita nyatakan bahwa dia memenuhi syarat kejernihan. Kemudian untuk uji partikel asing dilakukan di bawah lampu neon dan di latar putih hitam. Jadi latar putih ini berguna untuk melihat ada tidaknya partikel hitam, dan latar hitam ini digunakan untuk melihat ada tidaknya partikel putih. Bisa kita lihat, ya, tidak ada partikel asing di sini. Jadi kita pastikan bahwa sediaan yang kita buat ini memenuhi syarat kejernihan dan partikel asing. Oke, sekian untuk pembuatan solusi antikoagulan pada siang hari ini. Dan perlu diketahui bahwa untuk pembuatan solusi antikoagulan dilakukan di kelas D atau kelas C. Ya. Ditunggu video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.